Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan hasil atau menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudulkan atau bertopik yaitu penggunaan kalimat efektif dalam media sosial studi kasus pada postingan Instagram Neohistoria ID pertanggal 2 sampai 8 Oktober 2024. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwai Jafar sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kemudian saya Rosulia Salimpa sebagai pemateri ketiga. Kedua. Sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ramadan, pemateri ketiga. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu kita akan menjelaskan latar belakang penelitian kami pada kali ini, yang akan dijelaskan oleh teman kita, Andi Makfira. Belakang penelitian, yaitu yang pertama adalah objek. Objek adalah objek, yaitu postingan Instagram @neohistoria.id. Yang kedua, fenomena, yaitu penggunaan kalimat efektif dalam media sosial. Yang ketiga, dampak, yaitu kalimat efektif membantu memahami topik dengan lebih jelas dan logis pada bacaan konten media sosial. Dan yang terakhir adalah rencana, yaitu memberikan pemahaman penggunaan kalimat efektif, pengembangan efektif yang menarik, relevan, dan efisien di media sosial. Nah, yang kedua yaitu ada rumusan masalah yang masih dijelaskan oleh teman kita. Yaitu bagaimana penerapan kalimat efektif posting Instahistoria.id. Ada saja faktor yang dalam penerapan. Nah, adapun tujuan penelitiannya yang masih dijelaskan kembali oleh teman kita. Bertujuan menganalisis penggunaan kalimat efektif dalam postingan Instagram @neohistoria.id dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam struktur kalimat. Nah, adapun materi kedua itu mengenai manfaat penelitian yang akan dijelaskan oleh teman kita, Robson Salempa. Oke, baik, manfaat penelitian. Yang pertama itu teoritis, yaitu menambah wawasan akademik tentang penerapan kalimat efektif di media sosial, khususnya pada platform Instagram. Kemudian yang kedua itu praktis, yaitu memberikan panduan bagi pengelola @neohistoria ID untuk meningkatkan kualitas konten. Kemudian yang ketiga itu edukasi, yaitu membantu mahasiswa memahami pentingnya kalimat efektif dalam komunikasi digital. Nah, berikut tinjauan pustakanya yang masih dijelaskan oleh teman kita, Robson Salempa. Oke, baik, tinjauan pustaka. Yang pertama itu definisi kalimat efektif. Menurut Tarigan 2009, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan ide dengan jelas, logis, dan sesuai dengan tujuan komunikasi. Jurnal Ilmiah Corpus 2020 menekankan pentingnya kalimat efektif dalam menyampaikan informasi secara ringkas dan terstruktur dalam komunikasi ilmiah. Selanjutnya yang kedua itu unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur dalam kalimat efektif itu ada kesatuan, kepaduan, kebakuan, kehematan, kejelasan, kelogisan, dan kesesuaian tujuan komunikasi pada suatu kalimat atau teks. Yang ketiga itu kendala dalam penerapan kalimat efektif. Kesalahan struktur kalimat yang kurang logis, diksi, dan tidak sesuai kaidah bahasa. Kemudian yang terakhir, pentingnya kalimat efektif di media sosial. Peran kalimat efektif dalam menarik perhatian audiens di media sosial dengan tetap mempertahankan unsur kebahasan. Nah, selanjutnya materi ketiga akan saya bawakan sendiri yang mengenai metode pengumpulan data yang kami gunakan.
Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis penerapan kalimat efektif pada akun Instagram _neohistoryid. Analisis dilakukan dengan menggunakan kriteria kalimat efektif meliputi kesatuan, kepaduan, kebakuan, dan kehematan. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu dilakukan dengan melalui analisis dokumen dengan cara mengamati langsung konten yang dipublikasikan oleh akun Instagram _neohistoryid selama periode penelitian yaitu 2-8 Oktober 2024. Setiap postingan termasuk caption dianalisis berdasarkan kriteria kalimat efektif yang telah diterapkan. Nah, adapun materi keempat yang akan menjelaskan mengenai apa aspek kesatuan, kepaduan, kebakuan, kehematan dalam penerapan kalimat efektif pada analisis kali ini. Yang dijelaskan oleh teman kita Muhammad Nabil Ramadan. Yang pertama itu ada aspek kesatuan. Kalimat harus memiliki satu gagasan utama yang jelas, sehingga setiap unsur dalam kalimat mendukung gagasan tersebut. Penerapannya, kalimat tidak bercabang atau mengandung gagasan yang tidak relevan. Yang kedua ada kepaduan. Kalimat harus tersusun dengan baik, sehingga berhubungan antar unsur kalimat, terasa logis, dan saling mendukung. Penerapannya menggunakan kata penghubung yang sesuai, urutan logis, dan struktur kalimat yang mudah dipahami. Yang ketiga ada kebakuan. Kalimat harus menggunakan tata bahasa, ejaan, dan kosakata sesuai dengan kaidah bahasa baku. Penerapannya hindari penggunaan bahasa slang, kalimat tidak baku, atau tata bahasa yang salah. Yang keempat ada kehematan. Kalimat harus ringkas tanpa mengurangi makna atau kejelasan. Hindari kata atau frasa yang tidak perlu. Penerapannya gunakan kata-kata secara efisien, tanpa pengulangan atau penyampaian yang bertele-tele. Nah, adapun saran dari kami untuk penelitian kali ini yang masih dijelaskan oleh teman kita Muhammad Nabil. Saran pertama, penyederhanaan kalimat untuk meningkatkan kehematan. Pengelolaan akun dapat lebih selektif dalam memilih informasi yang akan disampaikan. Yang kedua ada konsistensi bahasa. Pengelola akun perlu menjaga konsistensi dalam penggunaan istilah dan gaya bahasa. Yang ketiga, optimasi interaksi audiens. Penutup caption yang mengundang audiens untuk berdiskusi dan memberikan pendapat sebaiknya terus diterapkan. Dengan menerapkan saran-saran ini, akun Instagram neohistoryid diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas komunikasinya, menarik lebih banyak audiens, dan memperkuat perannya sebagai platform edukasi yang relevan dan menarik, terutama di kalangan mahasiswa. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengelola media sosial edukatif lainnya dalam menyusun konten yang efektif dan komunikatif. Nah, mungkin itu saja presentasi singkat kita pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan untuk penyampaian lebih lanjut, untuk materi ini kami juga menambahkan di kolom deskripsi untuk teman-teman yang ingin mengakses materi kami atau hasil penelitian kami telah cantumkan di bagian deskripsi video. Nah, untuk menutup presentasi kali ini, adapun kesimpulan yang ingin kami sampaikan, yang dimana penggunaan kalimat efektif terbukti berkontribusi pada tingginya interaksi audiens, terutama mahasiswa yang cenderung merespon konten edukatif yang relevan, singkat, dan menarik.
Postingan dengan gaya interaktif seperti ajakan berdiskusi juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan keterlibatan pengguna. Namun, keterbatasan ruang di platform Instagram dan interkonsistensi gaya bahasa menjadi kendala yang perlu diatasi agar penyampaian informasi lebih optimal. Mungkin ini saja penyampaian presentasi yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pantun yang ingin kami sampaikan sedikit yaitu jalan ke pantai lalu makan ikan. Minumnya pakai selasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.